Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-solehah? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat, dan selalu ceria. Baik nak, untuk pertemuan kita kali ini kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu masih tentang pecahan ya. Minggu lalu kita mempelajari apa itu pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan yang pecah ya, lebih kecil dari satu. Yang di atas disebut dengan pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya tentang pecahan senilai. Ya, ini nak ya. Pecahan senilai. Yang namanya senilai itu berarti artinya nilainya sama. Ya, senilai, sama nilainya. Nah, ada 3 cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama dengan gambar berarsir, yang kedua dengan garis bilangan ya. Kemudian yang ketiga dengan perkalian. Iya, ketiga dengan perkalian. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, gambar berarsir. Ya, tentang pecahan senilai. Coba lihat di sini Ibu sudah menggambarkan 3 batang coklat. Ya, 3 batang coklat yang sama panjangnya ya dan sama besarnya. Lihat nak, coklat yang pertama Ibu bagi 2. Nih, bagi 2 kan ya. Berarti satu bagiannya namanya 1/2. Yang satu lagi namanya 1/2. Ya. Nah, yang diarsir ini Ibu buat gambar warnanya coklat. Nah, kita umpamakan ini adalah coklat batang. Ya. Kemudian gambar yang kedua, coklat yang sama panjang itu Ibu bagi 4. Jadi setiap bagian namanya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, begitu juga dengan coklat yang ketiga, sama panjangnya. Tiga-tiganya ini sama panjangnya. Tapi coklat yang ketiga Ibu bagi menjadi 6 bagian. Sehingga setiap satu bagian namanya adalah 1/6. Jadi kalau 2 bagian berapa nak? 2/6. Kalau 3 bagian 3/6. Kan gitu ya. Ya, masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Nah, coba lihat nak. Gambar pertama ini 1/2. Ya, ini 1/2. Nah, gambar kedua karena dia 4 bagian, 1, 2, 3, 4, berarti yang Ibu arsir pakai warna coklat ada berapa bagian nak? Iya betul, 2 bagian. Satu bagiannya namanya 1/4. Berarti kalau 2 bagiannya namanya berapa? 2/4. Ya. Ini coba Ibu buat di sini ya. Ini yang diarsir. Berarti yang diarsir ya. Yang diarsir adalah berapa? 2/4 bagian. 2/4 bagian. Kenapa 2/4 Bu? Karena satu bagiannya 1/4 ya. Berarti ini 2/4 bagian ya. Yang diarsir 2/4 bagian. Oke. Nih, yang diarsir adalah 2/4 bagian. Tadi yang pertama yang diarsir berapa nak? Ya, nih 2/4 bagian, kita besarin dulu ya.
Kita besarin biar nampak jelas. Nah, yang diarsir adalah 2/4 bagian. Kalau yang pertama tadi yang diarsir berapa? 1/2 bagian, ya, 1/2 bagian. Oke, iya, ini per 2. Nah sekarang kita lanjutkan ke gambar nomor 3. Ya, nomor 1 tadi yang diarsir 1/2. Yang kedua yang diarsir 2/4 karena 2 dari 4 bagian. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga berarti yang diarsir berapa, Nak? Karena ini dibagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang diarsir ada 3 bagian, berarti yang diarsir adalah berapa, Nak? 3/6 bagian. Nah sekarang kita lihat sama nggak besarnya, sama nggak banyaknya, sama nggak panjangnya antara coklat yang pertama, coklat yang kedua, dan coklat yang ketiga? Sama, ya. Itulah yang dinamakan dengan kesamaan pecahan atau pecahan senilai. Artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 karena mereka senilai, ya. Ya, ini kita buat di sini. Sebentar ya. Iya. Yang pertama tadi berapa, Nak? 1/2, ya, 1/2. 1/2 itu sama artinya dengan 2/4, ya, senilai mereka. Kemudian sama juga nilainya dengan 3/6. Ya, dari gambar tadi kita sudah paham kenapa dia disebutkan senilai, karena sama besarnya sama, ya. Nih, jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama dengan 3/6, ya, sama besar kan, Nak, ya. Nah inilah mencari pecahan senilai dengan gambar yang diarsir. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Ananda paham dengan pecahan senilai melalui gambar berarsir, ya. Setengah ini sama dengan 2/4 sama dengan 3/6, itu senilai. Nah sekarang kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu dengan garis bilangan. Ya, ini kita pindahkan aja, Nak, ya. Garis bilangan. Kalau tadi dengan gambar berarsir, sekarang dengan garis bilangan. Nah, kalau tadi Ibu kasih contohnya coklat, ya. Nah, kalau ini namanya garis bilangan, Nak. Namanya apa? Garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan yang sama panjang, ada 3, ya. Yang pertama, garis bilangan itu dibagi 2, ya. Berarti dari titik awal dari 0 sampai ke setengahnya adalah 1/2, ya. Ini kan 1/2, ini 1/2, ya. Jadinya di sini 2/2 atau 1. 2/2 itu artinya 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, kemudian yang kedua, garis bilangannya dibagi 4. Ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, 1/4 bagian yang pertama adalah 1/4. Kemudian ditambah lagi 1/4 bagian menjadi 2/4. Ditambah lagi 1/4 bagian menjadi 3/4. Kemudian ditambah lagi 1/4 bagian menjadi 4/4 atau 1. Nah, kemudian garis bilangan yang ketiga. Coba lihat. Nah, ini kita bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bagian yang pertama disebut 1/6. Kemudian ditambah 1/6 bagian menjadi 2/6. Kemudian ditambah lagi 1/6 bagian lagi menjadi 3/6. Begitu juga berikutnya, tambah 1 bagian lagi menjadi 4/6, tambah 1 bagian lagi menjadi 5/6, dan tambah 1 bagian lagi menjadi 6/6. Nah, sekarang coba kita lihat manakah yang senilai dari atau manakah yang sejajar ya antara bagian-bagian ini. Ini 0. Ya nak ya, kemudian 1. Nah, ini 2/2 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6. Nah, kita lihat ternyata ini sejajar ya nak. Oke, sebentar. Iya nih, yang sejajar itu adalah 1/2, 2/4, 3/6. Nah, ini artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, ini ada satu lagi. Iya, nih 2/2, 4/4, dan 6/6. Itu artinya 1/2 nilainya sama dengan 2/4 dan sama juga dengan 3/6. Nah, itu dia dengan cara garis bilangan. Oke, kita buat di sini ya. Nah, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6, sama juga dengan yang di atas ya. Nah ya, oke, kita garisin aja ya. Kita kasih garis mana dia yang sama nilainya. Oke, ini dia. Kalau kita tarik garis, maka ini sama nilainya ya nak ya. Oke, kita buat garis putus-putus aja ya. Nih. Nah, ini sama nilainya. Mana lagi tadi yang sama nilainya? Satu lagi ini. Oke, kita buat juga garis putus-putus. Nah, oke, berarti berapa nak? 2/2 itu ya, 2/2 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6 karena mereka sejajar. Nah, satu lagi ini pasti ya, 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Iya, ini juga. Iya. Sejajar. Oke. Nih. Kita tulis juga boleh. 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Oke. Nah, itu dia pecahan senilai, artinya 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6.
Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya nak. Satu lagi, cara yang ketiga yaitu dengan perkalian. Nah, dengan cara perkalian ini adalah cara yang biasa dipakai ya. Cara yang biasa dipakai. Nanti kalau kalian SMP, SMA ini biasanya pakai yang cara ini ya. Ya, kita naikin dulu biar nampak. Oke. Nah, caranya bagaimana Bu mencari pecahan senilai? Misalnya 1/2 ini senilai dengan berapa ya? Nah, caranya mudah sekali. Kita kalikan dengan sebuah bilangan, terserah mau bilangan berapa. Tapi syaratnya kedua bilangan ini ya, antara pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, mau kita kalikan dengan berapa? Kalikan berapa nak? Boleh dikalikan dengan 2 Bu. Oke, dikali 2. Nah, berarti ini 1 dikali 2 per 2 dikali 2. Ingat ya nak, kalau bilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Hasilnya berapa? 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, ya, artinya 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kalau dikali bilangan yang lain Bu, boleh. Mau dikalikan berapa? Kali 4 Bu, silahkan kita coba ya. 1 dikali 4. Penyebutnya juga harus dikali 4. 2 dikali 4. Hasilnya berapa? 1 dikali 4 berapa? 4. Oh iya nak, kelas 4 perkaliannya sudah harus lebih tinggi nak ya. Tetap dihafal di rumah. Nanti sesekali ibu akan video call menanyakan tentang perkalian untuk Ananda semuanya ya. Mulai dari sekarang silahkan dihafal-hafal. Oke, sekarang 2 kali 4 berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 dijumlahkan berarti 4 ditambah 4. Itu artinya 2 kali angka 4 ditambahkan. Ya, berarti 4 tambah 4 berapa? 8. Nah, ini artinya 1/2 senilai dengan 4/8. Yo, satu lagi. Dengan berapa lagi 1/2 ini senilai atau sama? Mau dikalikan dengan berapa? Kali 10 Bu, boleh. 1 dikali 10. Nah, kalau pembilangnya dikali 10, penyebutnya juga harus dikali 10. 2 dikali 10. 1 dikali 10 berapa? 10. 1 kali 10 berarti 10 kan nak? Kalau 2 kali 10, 2 kali 10-nya ditambahkan berarti 10 tambah 10. Hasilnya berapa? 20. Nah, ternyata 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 4/8, sama dengan 10/20, dan masih banyak lagi. Mau kita kalikan dengan berapa? Pembilang dan penyebutnya, nah nanti hasilnya akan sama nilainya. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Oke, kita sambung di sini ya. Oke. Nah, sebentar ke bawah aja ya, biar nggak susah. Ya, berarti 1/2 ya. 1/2 sama dengan berapa ini nak? 1/2 ini sama dengan 2/4. Ya, sama dengan
sama dengan berapa lagi? 4/8. Ya, sama dengan 4/8. Terus sama dengan siapa lagi? Sama dengan satu lagi, 10/20. Iya, 10/20. Nah, seperti itulah cara mencari pecahan yang senilai ya. Yang pertama tadi dengan gambar yang diarsir, gambar berarsir, yang kedua dengan garis bilangan, kemudian yang ketiga dengan perkalian. Nah, yang biasa dipakai itu adalah dengan perkalian, dan sepertinya lebih mudah karena Ananda tidak perlu menggambar garis bilangan ataupun gambar, misalnya gambar kue gitu ya nak ya, menggambar arsiran. Tetapi kembali lagi untuk anak-anak ibu semuanya, mana menurut Ananda yang paling mudah, carilah dengan cara tersebut. Sampai di situ yang bisa ibu jelaskan pada kesempatan kali ini ya nak ya. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa menjawab atau menyelesaikan soal-soal latihan yang akan ibu berikan nanti. Sekali lagi, kalau Ananda belum paham, silahkan tanyakan ke ibu ya, boleh dengan chat, boleh dengan video call, boleh dengan voice note ya. Sampai di sini dulu yang bisa ibu sampaikan. Semoga Allah memudahkan Ananda semuanya untuk memahami pelajaran ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.